Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Mari kita mendalami kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini kita akan belajar dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah yang pengasih dan penyayang, dimuliakanlah namamu. Engkau Allah yang sungguh baik. Bila kami hidup sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan yang setia menghembuskan nafas kehidupan bagi kami semua. Kini, melalui kesempatan ini kami anak-anakmu mau belajar dari firman-Mu. Ya Roh Kudus, tuntun kami dengan kuasa-Mu. Urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga kami sungguh-sungguh mengerti firman-Mu dan dapat melaksanakan kebenaran firman ini di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Ya Bapa, inilah kami anak-anakmu, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyinya. Hasil pembenaran. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang memati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kitab Roma adalah kitab yang menarik untuk kita dalami bersama, sebab kitab ini adalah salah satu kitab yang memicu semangat tokoh reformasi gereja, yaitu Martin Luther, mengadakan pembaharuan di dalam kehidupan bergereja. Dia termotivasi ketika dia membaca kitab Roma pasal 1 ayat 17. Orang benar akan hidup oleh iman. Di sini Martin Luther melakukan perenungan dan pada akhirnya dia tiba pada sebuah pencerahan bahwa jika kita diselamatkan, itu semua bukan karena perbuatan baik kita. Karena Alkitab dengan jelas menegaskan hanya oleh iman. Sola fide, ya, dalam bahasa Latinnya, hanya oleh iman kita diselamatkan. Jemaat sekalian, banyak orang Kristen tetapi cara hidupnya tidak Kristen. Di sekitar kita ada banyak orang Kristen menganut agama Kristen, tetapi cara hidupnya tidak Kristen. Fakta yang saya boleh katakan di sini adalah dia beragama Kristen, tetapi di dalam hatinya masih ada kebencian terhadap orang lain. Ini bukan cara hidup orang Kristen. Karena itu saya katakan, ada banyak orang Kristen di sekitar kita, tetapi cara hidupnya tidak Kristen. Nah, kali ini mari kita belajar dari kitab Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Ya. Menarik sekali jika kita melihat teks bacaan kita saat ini, disebutkan dalam ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, kita yang dibenarkan karena iman, dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Ketika kita beriman kepadanya, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat,
ketika kita beriman seperti itu, maka di sini disebutkan kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam peristiwa Taman Eden, ketika Allah menempatkan manusia di Taman Eden, manusia memberontak terhadap Allah. Lalu apa yang terjadi? Allah menghukum manusia. Manusia diusir dari Taman Eden. Hubungan antara Allah dan manusia menjadi retak. Allah dan manusia berseteru. Ya, tidak ada damai sejahtera dalam kehidupan manusia. Tidak ada damai sejahtera. Tetapi ketika kita beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kita, ya, mengimani Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, kita beroleh kasih karunia Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah. Dan kita mengalami damai sejahtera Allah. Itu yang disebutkan dalam ayat 1 bacaan kita saat ini. Kita berdamai dengan Allah. Dan disinilah peran Kristus yang memperdamaikan kita dengan Allah. Tidak ada manusia yang dapat mendamaikan kita dengan Allah. Hanya Yesus Kristuslah yang dapat mendamaikan kita dengan Allah. Karena itu tetaplah mendekat kepada Yesus Kristus. Sebab hanya Dialah jalan satu-satunya yang membuat kita dekat dengan Allah. Kemudian mari kita lihat ayat 2. Kita beroleh kasih karunia. Disebutkan di dalam ayat 2. Ya. Ketika kita beriman sungguh-sungguh kepada Yesus, mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mentaati ajarannya, maka kita beroleh kasih karunia. Kasih karunia Allah. Apa itu? Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Masih ingat Yohanes 3 ayat 16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih karunia Allah. Di dalam iman kepada Yesus Kristus, kita beroleh jaminan keselamatan. Nah, setelah kita mendapatkan kasih karunia Allah, ayat 3 menyebutkan kita bermegah dalam kesengsaraan kita. Saudara sekalian, ini sesuatu yang tidak lazim. Biasanya manusia kalau dia mengalami kesengsaraan, dia mengeluh. Manusia pada umumnya tidak suka mengalami kesengsaraan. Tetapi di sini kita menemukan sebuah kebenaran firman Tuhan bahwa kita bisa bermegah di dalam kesengsaraan. Ya. Kesengsaraan yang dimaksud adalah kesengsaraan ketika kita beriman kepada Yesus lalu mengalami hambatan, mengalami tekanan, bahkan penganiayaan atas iman kita kepada Yesus Kristus. Nah, disinilah kita diminta oleh Tuhan untuk bermegah. Ya. Sebab kesengsaraan itu baik bagi kita. Disebutkan di sini dalam bacaan kita pada ayat yang ketiga dan keempat sampai ayat yang kelima. Bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Itu yang pertama. Ketekunan. Kesengsaraan menimbulkan ketekunan. Ya. Ketekunan itu kalau kita gali dari teks Alkitab berbahasa Yunani, di sana tertulis hupomone. Hupomone artinya keuletan atau sifat keras hati, ya. Itu tuh ketekunan. Jadi kalau kita telah membuat pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, lalu kita dihambat karena itu, bahkan kita ditekan karena kepercayaan kita kepada Yesus, ya. Dan karena itu kita mengalami kesengsaraan. Firman Tuhan saat ini mengatakan kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Artinya di situ iman kita diuji dan kita bertahan dalam iman kita. Itulah ketekunan. Bersikeras, ulet. Itulah ketekunan atau hupomone dalam bahasa Yunaninya. Kemudian ketekunan itu melahirkan tahan uji. Dalam Alkitab berbahasa Yunani disebut dokimos, ya. Tahan uji, ya. Tahan uji. Jadi kalau kita sudah belajar menghadapi kesengsaraan, lalu kita diperhadapkan lagi dengan tantangan yang lebih besar dari itu, kita sudah tahan uji karena kita pernah melewati kesengsaraan itu.
Yang ketiga, kesengsaraan itu ternyata membawa manfaat bagi kita. Kita bertumbuh menjadi pribadi yang penuh dengan pengharapan. Kita mengimani bahwa dalam menjalani kehidupan kita tidak sendirian, tetapi ada Tuhan Yesus di dalam Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita. Kemudian peran Yesus dapat kita baca di dalam ayat yang ke-6. Di sini disebutkan Kristus telah mati untuk kita, orang durhaka. Ini adalah kasih sayang yang luar biasa. Biasanya manusia mau berkorban untuk orang yang baik kepadanya. Manusia mau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Tetapi di sini Yesus berkorban nyawa untuk orang yang tidak baik, untuk orang yang jahat, untuk orang yang memberontak terhadap Allah. Yesus berbuat baik, dia mengorbankan nyawanya. Inilah kebaikan Yesus bagi kita. Kemudian ayat yang ke-9. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan Allah. Karena kita dibenarkan oleh Allah, kita pasti akan diselamatkan oleh Allah. Jadi orang benar itu bukan orang suci. Orang benar itu adalah orang yang dibenarkan oleh Allah. Orang benar adalah orang yang beroleh kasih karunia Allah. Itu orang benar. Nah, kita orang yang dibenarkan Allah. Karena itu, jaminannya kita pasti akan diselamatkan oleh Allah. Ayat 9 sampai ayat yang ke-10 menegaskan kepada kita tentang hal itu. Kita dibenarkan oleh Allah, Kristus telah mati bagi kita, sehingga kita pasti diselamatkan. Jadi di sini kita boleh bermegah, karena kita telah beroleh pendamaian di dalam Tuhan. Hubungan antara Allah dan manusia yang rusak, didamaikan oleh Yesus Kristus, Tuhan kita. Semua orang yang beriman kepadanya tidak mengalami kutuk dosa, yaitu maut yang kekal itu. Setiap orang yang beriman kepadanya tidak mengalami hukuman yang kekal itu, tetapi dia akan diangkat bersama-sama dengan Kristus dan tinggal di rumah Bapa. Itulah jaminan Kristus bagi kita. Nah, saudara sekalian, sampai di sini jelas apa pesan firman Tuhan bagi kita. Saya mencatat 3 hal penting. Yang pertama, kita jadi benar dan selamat bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi kasih karunia Allah semata. Karena itu, tidak ada perbuatan baik yang dapat kita banggakan. Tidak ada kesalehan yang dapat kita banggakan. Karena perbuatan baik tidak bisa mengantar kita pada keselamatan. Kesalehan tidak bisa mengantar kita pada keselamatan. Yang dapat mengantar kita pada keselamatan adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Dan ketika kita beriman kepadanya, kita dibenarkan oleh Allah. Dosa yang melekat dalam diri kita tidak diperhitungkan oleh Allah. Tetapi kita diangkat menjadi anak-anaknya. Dan kita akan hidup bersama-sama dengan Kristus. Jadi, kita jadi benar dan selamat bukan oleh perbuatan baik kita, tetapi karena kasih karunia Allah semata. Yang kedua, Yesus Kristuslah yang mendamaikan kita dengan Allah dengan mengorbankan nyawanya. Kesadaran ini harus ada pada kita. Ya, kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa Yesus telah berkorban untuk kita. Dia telah mati untuk kita. Kutuk dosa telah ditimpakan kepadanya. Maut itu ditimpakan kepadanya agar kita tidak mengalami maut. Kesengsaraan itu ditanggungnya dengan ikhlas agar kita tidak mengalami kesengsaraan di neraka nanti. Tetapi ketika kita beriman kepadanya, kita beroleh jaminan keselamatan. Yang ketiga, saat mengalami kesengsaraan, ada berkat di sana. Kita dibentuk menjadi pribadi yang tekun. Kita dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji. Kita dibentuk menjadi pribadi yang berpengharapan. Mengalami kesengsaraan di jalan Tuhan itu berkat. Karena itu jika engkau berjalan di jalan Tuhan, melayani Tuhan, lalu engkau mengalami kesengsaraan di dalamnya, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Karena melalui kesengsaraan itu, engkau diuji sejauh mana engkau bertekun kepada Allah dalam kesalehanmu. Sejauh mana engkau tahan uji dalam pergumulan itu. Sejauh mana engkau berpengharapan kepada Tuhan. Nah, kalau begitu apa pelajaran yang dapat kita petik dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini? Saya mencatat 4 hal penting. Yang pertama, Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah. Harap ini diingat baik-baik. Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, ya.
Perseteruan antara manusia dengan Allah sejak di Taman Eden diakhiri oleh Kristus. Kutuk dosa itu telah ditimpakan kepada Kristus sehingga kita berdamai dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah dipulihkan oleh Kristus. Nah, dengan demikian, jika kita mengikut Kristus, kita harus mengikuti teladannya. Kalau Kristus telah mendamaikan kita dengan Allah, panggilan Tuhan bagi kita adalah berdamailah dengan semua orang. Berdamailah dengan semua orang. Jangan ada kebencian terhadap sesamamu. Jika kita berdamai dengan semua orang, itu bukan karena apa-apa, tetapi karena kita menghargai Kristus yang telah mengorbankan nyawanya agar relasi kita dengan Allah menjadi baik dan kita boleh berjumpa dengan Allah dalam doa. Karena itu saudara sekalian, orang Kristen aneh jika dia tekun beribadah, lalu dia banyak musuh. Itu orang Kristen yang aneh. Orang Kristen yang aneh, kalau dia begitu saleh, begitu tekun beribadah dan berdoa, lalu dengan tetangga tidak saling bicara, lalu dia masih membenci orang-orang yang berbeda pendapat dengannya, atau berbeda kepentingan dengannya. Itu orang Kristen yang aneh. Kalau engkau Kristen, camkan ini. Engkau telah diperdamaikan oleh Kristus dengan Allah. Dan tugasmu sekarang adalah berdamailah dengan sesama. Yang kedua, keselamatan itu kasih karunia Allah semata. Keselamatan itu tidak dicapai dengan perbuatan baik, dengan amalmu, lalu engkau selamat. Atau dengan kesalehanmu, lalu engkau selamat. Perbuatan baik dan kesalehan tidak dapat mengantarmu pada keselamatan. Keselamatan itu adalah kasih karunia Allah semata. Karena itu waspadalah. Jangan menggeser kasih karunia pada perbuatan baik. Kasih karunia itu adalah hadiah istimewa dari Allah bagimu. Yang ketiga, saat mengalami kesengsaraan, bersyukurlah. Mengapa? Sebab kesengsaraan di jalan Tuhan itu melahirkan ketekunan, tahan uji, dan pengharapan. Yang keempat, Kristus telah mati untuk kita sebagai ungkap syukur terima kasih kepada Tuhan. Jadikanlah hidupmu itu untuk Kristus. Selagi engkau hidup, mengabdilah kepada Kristus. Dan biarkanlah Kristus itu hidup di dalam hatimu. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian ulasan kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Mintalah Roh Kudus untuk menuntunmu selalu di dalam mendalami kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.